بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga sampai kesempatan kali ini kita masih melakukan berbagai macam amalan kebajikan, melakukan berbagai macam amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan termasuk dari taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Tabaraka wa taala mudahkan kita untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim, yang dia adalah merupakan kalamullah, firman Allah Tabaraka wa taala. Kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim bisa kita wujudkan yaitu ketika kita senantiasa mempelajarinya, mentadabburinya. Kita berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita pahami bersama yaitu beberapa faedah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkenaan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan para tamunya. Ada beberapa faedah yang disampaikan oleh beliau, disisipkan di dalam tafsir beliau ini. Kemarin sudah kita pelajari sampai pada poin pembahasan hikmah disampaikan oleh beliau, al-mubadarah ila dhiyafah wal isra' biha li'anna khairas syarri ajiluhu li'anna khairal birri ajiluhu. Jadi bersegera untuk melakukan jamuan kepada tamu yang hadir, karena sebaik-baiknya kebaikan adalah yaitu yang disegerakan. Untuk itu pada malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan, masih tersisa beberapa faedah, masih tersisa beberapa hikmah berkenaan dengan kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fadhal untuk kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minha anna ad-dhabihata hadirah allati qad a'adat li ghairi ad-dayfil hadir idza ja'alat lahu laysa fiha aqal ihana bal dhalika minal ikram kama fa'ala Ibrahim alaihi salam wa akhbarallahu annahu dayfahu mukrimun Anna dhaifahu mukramun wa minha ma manna Allahu bihi ala khalilihi Ibrahim
minal karami katsir wa kunu dzalika hadiran indah wa fi baitihi mu'addan la yahtaju ila ayyati bihi minas suki awil jairan wala ghaira dhalik wa minha anna Ibrahim huwa alladhi khadimu adyafahu wa huwa khalilur rahman wa kabiru minad dayyafal man dayyafa diyafan wa minha annahu qarrabahu ilaihim fil makani alladhi hum fihi wa lam yaj'alahu fi mawdi' wa yaqulu lahum tafaddalu aw atu ilaihim uktu alaihim bi anna hada aisar alaihim wa ahsan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala melanjutkan faidah atau hikmah dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan para tamunya. Wa minha, dan dari faidah tersebut, annad jabihatal hadirah, bahwasanya sembelihan yang dihadirkan pada waktu itu, yaitu hewan yang disembelih pada waktu itu, allati qad u'iddat li ghairi dhaifil hadir, yang sebenarnya adalah diperuntukkan atau disiapkan untuk tamu selain yang hadir pada waktu itu. Idza ju'ilat lahu, apabila mana sembelihan tersebut kemudian dijadikan untuknya atau disuguhkan kepada orang tersebut, laisa fiha aqallu ihanatin, maka tidak ada sedikit pun yaitu penghinaan atau merendahkan. Ini maksudnya adalah seorang yang telah menyembelih hewan atau ternak yang sebenarnya niat dia untuk keperluan yang lain. Akan tetapi ketika datang tamu, ya, kebetulan datang tamu pada waktu itu, maka ketika sembelihan tersebut, ya, yang sudah disembelih itu dan mungkin sudah dimasak, disuguhkan kepada tamu yang hadir pada waktu itu, maka itu bukan merupakan penghinaan atau merendahkan kepada tamu tersebut. Bal dzalika minal ikrami, bahkan itu adalah termasuk pemuliaan, itu termasuk hal yang mulia, ya, penghormatan kepada tamu tersebut. Kama fa'ala Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana telah diperbuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ba akhbarallahu anna dhaifahu mukramun, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya tamu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah dimuliakan. Kemarin sudah kita pelajari mukramun. Di sini ada dua makna. Yang pertama adalah artinya tamu-tamu tersebut dihormati, dimuliakan, ya, oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sikap ataupun ucapan, ya, berupa jamuan ataupun perkataan yang lembut dan seterusnya. Dan juga makna yang kedua adalah bahwasanya mukramun di situ, bahwasanya tamu-tamu tersebut adalah para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadum mukramun, Allah taala jelaskan bal ibadum mukramun, bahkan mereka itu adalah merupakan hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, itu para malaikat. Wa minha, dan darinya, ma mannallahu bihi ala khalilihi Ibrahim, apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala khalilihi Ibrahim, atas kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, minal karami al-katsir, yaitu dari kemuliaan yang banyak. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat layak dan sepantasnya, karena
Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah Khalilur Rahman. Khalil itu adalah derajat kecintaan yang paling tinggi. Artinya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dikasihi oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sudah barang tentu Allah tabaraka wa taala melimpahkan kepada beliau dengan berbagai macam kemuliaan dan keutamaan yang besar. Wa kaunu dzalika hadiran ladaihi, dan keberadaan dari hal itu adalah senantiasa hadir di sisi beliau alaihi salatu wassalam, wa fi baitihi mu'addan, dan senantiasa tersedia di rumahnya. Ya, jadi fasilitas-fasilitas untuk memuliakan para tamu yang datang ke rumah beliau, sebagaimana kemarin bahasanya rumah beliau itu adalah rumah persinggahannya para tamu. Ya, banyak orang yang lewat mampir kemudian bertamu di rumah beliau alaihissalatu wassalam, karena sudah terkenal dan ma'ruf atau masyhur bahwasanya beliau adalah orang yang yaitu senantiasa memuliakan manusia, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Rumah beliau yang senantiasa terbuka untuk orang yang singgah, ya, untuk orang yang bertamu, dan senantiasa tersedia yaitu jamuan-jamuan untuk menghormati mereka. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya yang tercinta ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, la yahtaju ila ayatiya bihi minas suqi awil jiran aw ghairu dzalika. Jadi sudah ada di rumah itu fasilitas berupa jamuan ataupun yang lainnya, ya, tempat untuk memuliakan tamu tanpa kesusahan, tanpa bersusah kemudian harus mencari dulu ke pasar, ya, tanpa susah harus kemudian yaitu mencari-cari ke tetangga sebelah, ya, sebelah kanan, sebelah kiri, tidak. Tetapi bermacam-macam untuk menghormati tamu ini sudah ada di rumah. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah seorang yang senantiasa yaitu menyiapkan diri untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, sehingga apapun kebaikan selalu siap untuk dikerjakan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Termasuk di dalamnya adalah yaitu jamuan untuk para tamu yang berbeda dengan orang yang tidak terbiasa seperti kita misalnya, maka bisa jadi di rumah itu tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa untuk yaitu sekedar menjamu orang-orang yang datang kepada kita. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu siap sedia, ya, sewaktu-waktu ada orang yang datang maka sudah siap, tidak perlu kemudian yaitu gugup, ya, kemudian sibuk mencari kesana kemari, tidak, tapi sudah disiapkan. Ini karena beliau adalah seorang yang senantiasa menyiapkan diri untuk berbagai macam yaitu cabang-cabang kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya berbeda, ya, keadaan orang yang dia siap dengan kebaikan dan keadaan orang yang dia itu tidak siap untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Semacam ketika kita ini sudah menyiapkan diri, ya, untuk menyambut kewajiban melaksanakan sholat berjamaah, ya, dari awal, ya, sebelum dikumandangkan azan, kita ini sudah ada di dalam benak kita bahwasanya sebentar lagi akan dikumandangkan azan, maka kita segera bersiap-siap.
Maka berbeda tentunya dengan orang yang yaitu senantiasa sibuk dengan urusan-urusan dunia dan tidak ada perhatian kepada kewajiban untuk mengerjakan sholat berjamaah, ya. Atau dia terbiasa mengerjakan kewajiban ini tapi tidak terlalu dia ini konsisten di dalam mengerjakannya, maka boleh jadi suatu saat ini atau sering terjadi kepada dirinya yaitu dia terlambat dan ini bahkan terkadang ini menjadi suatu kebiasaan. Kenapa? Karena di dalam diri ini tidak ada budaya menyiapkan diri untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, demikian pula berkaitan dengan jamuan kepada tamu ini. Kalau kita sudah siap, maka ya kita tidak perlu repot-repot mencari kemana-mana karena sudah disiapkan. Sewaktu-waktu ada yang datang maka sudah tersedia di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan, wa minha, dan darinya, anna Ibrahim, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, huwallazi khadima adyafahu, maka beliau sendiri itulah dia yang melayani kepada tamu-tamunya. Wa huwa Khalilur Rahman, padahal beliau adalah kekasih Ar-Rahman, orang yang paling dicintai, orang yang paling dikasihi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa sayyidu man dhayyafa dhifan, dan beliau adalah orang yang menjadi sayyidnya, menjadi pemimpin, ya, menjadi penghulu orang-orang yang pernah yaitu memuliakan tamu. Maka dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling pertama menjamu kepada tamu-tamunya. Beliau adalah orang yang paling pertama menjamu para tamu-tamu yang datang kepada beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga ini nanti kemudian menjadi budaya turun temurun sampai kepada orang-orang jahiliyah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terbiasa yaitu memuliakan dan menjamu para tamu mereka. Ya, bahkan ada orang yang mereka itu punya yaitu kedermawanan yang besar, yang setiap harinya itu menjamu sekian tamu, padahal mereka adalah orang pada masa jahiliyah. Dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, beliau mendapati diri beliau tertimpa rasa takut yang sangat, kemudian pulang menemui istri beliau yang tercinta. Maka istri beliau tercinta ini kemudian menghibur, ya, sebisa mungkin agar rasa takut dan kekhawatiran ini tidak berlarut atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembari yaitu istri beliau yang tercinta ini mengatakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu, tidak mungkin Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan dan menghidangkan kepada engkau, karena engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang yang lemah, senantiasa menyambung kekerabatan, senantiasa membantu yaitu orang-orang yang tidak memiliki ya apa-apa, dan kau adalah orang yang terbiasa memuliakan para tamu. Jadi ini Rasulullah SAW yang waktu itu beliau hidup masih pada masa yaitu jahiliyah, sebelum beliau diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah terbiasa mereka yaitu menjamu para tamu-tamu mereka. Nah, kemudian setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus beliau dengan risalahnya, maka memuliakan tamu ini adalah ditakrir, yaitu ditetapkan menjadi sebuah ajaran yang mulia di dalam agama kita. Bahkan kita baca dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa.
barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwasannya ya, memuliakan tamu dia adalah merupakan akhlak yang penting bagi orang yang beriman. Menjadi konsekuensi iman dia kepada Allah dan iman dia kepada hari akhir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa minha, dan darinya, annahu qarrabahu ilaihim fil makanil ladzi hum fihi. Dan dari hikmah yang dipetik dari kisah tersebut, annahu qarrabahu ilaihim, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam qarrabahu ilaihim, ini disuguhkan kepada mereka, didatangkan kepada mereka, didekatkan kepada mereka fil makanil ladzi hum fihi, yaitu pada tempat yang mereka ada di situ. Ya. Jadi ketika mereka duduk pada satu ruangan di rumah beliau, maka jamuan tersebut didekatkan kepada mereka, didekatkan kepada mereka. Jadi bukan jamuan itu diletakkan di suatu tempat yang lain kemudian mereka disuruh datang ke tempat itu, tidak, tetapi Nabiullah Ibrahim yang membawa sendiri, yang melayani sendiri. Jadi bukan pembantunya atau bukan orang lain, tetapi langsung beliau sendiri yang membawa dan juga didekatkan kepada mereka di tempat mereka itu bermajelis. Maka ini tentunya adalah satu hal yang mulia dan lebih baik, ya, lebih mulia, lebih baik daripada kalau misalnya ya ada tamu kemudian yang melayani tamu tersebut adalah pembantunya. Rasanya sudah lain. Rasanya sudah lain dengan kalau yang menyuguhkan, yang mendekatkan jamuan itu adalah tuan rumahnya sendiri, tamunya sendiri, ya. Kemudian didekatkan sedekat-dekatnya kepada para tamu tersebut. Ini adalah merupakan sikap, ya, santun, keramahan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Falam yaj'alhu fi maudhi'in, tidaklah beliau meletakkan jamuan itu pada satu tempat, ya mungkin diletakkan pada satu ruangan. Wa yaqulu lahum, kemudian beliau mengatakan tafaddalu au utu alaihi li'anna hadza aisar wa ahsan. Ya, jadi tadi disuguhkan, didekatkan kepada tamu itu, tidak diletakkan pada ruangan tertentu kemudian tamunya disuruh pindah ke ruangan itu, tidak. Tetapi ya, tadi yaitu jelas bahwasanya faqarrabahu ilaihim, jadi didekatkan, disuguhkan sedekatnya kepada orang itu, kemudian dipersilahkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian silahkan dilanjutkan. Wa minha hasana mulaqafatud dhaifi fil kalamil layyin khususan inda taqdimi ta'ami ilaih, fa inna Ibrahim arada alaihim ardan latifan wa qala ala ta'kulun wa lam yakul qulu wa nahwihi minnal alfaz allati ghairaha awla minha bal ata bi'adatil ard fa qala ala ta'kulun fayambagi lil muqtadi bihi an yasta'mila min al-alfadil hasanah ma huwa al munasibu wal laiqu bil hal ka qawlihi li adiyafihi ala ta'kulun aw ala tatafaddaluna alaina wa tasharrafunana wa tuhsinuna ilaina wa nahwihi. Wa minha anna man khafa min al-insan li sababi min al-asbab fa inna alaihi ayyazil anhu khawf wa yudkara lahu ma yu'min
raw'uhu wa yaskunu ja'shahu kama qalatil malaikah li Ibrahim lima khafahum la takhaf wa akhbarahu bitilkal bisyaratis sarah ba'dal khawfi minhum wa minha shiddatin farhan syaratan imra'ati Ibrahim hatta jara minha ma jara min syakki wajhaha min sakki wajhaha wa sarratiha ghairal ma'hudah wa minha ma akramallahu bihi Ibrahim wa zawjatihi Sarah minal bisyarati bi ghulamin alim. Nah. Qala Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala melanjutkan dari hikmah kisah yang mulia ini. Wa minha, dan darinya husnu mulatafatid dhaifi fil kalam al-layyin, berkata-kata yang lembut, yang baik terhadap tamu. Jadi berkata yang lunak, yang lembut, yang sopan, yang santun kepada para tamu, khususan inda taqdimit ta'ami ilaihi, khususnya adalah ketika menyuguhkan makanan. Jadi ketika menyuguhkan makanan, maka itu hendaknya memilih kata-kata yang lembut, yang sopan, yang santun, ya. Jangan kemudian yaitu memilih kata-kata yang justru itu membuat tamu ini tidak punya selera untuk memakan jamuannya, atau mungkin membuat para tamu itu justru malah tersinggung. Nah, maka hendaknya dipilih kata-kata yang yaitu melembutkan hati mereka, ya. Kemudian menenteramkan jiwa mereka ketika kita menawarkan. Nah, tentunya ini setiap daerah, setiap negeri ini punya budaya yang berbeda. Ya, kita orang-orang Jawa misalnya ini sudah punya yaitu tradisi yang bagus dalam mempersilahkan tamu agar mereka itu yaitu makan atau menikmati jamuan-jamuan yang disuguhkan. Demikian pula ya di negeri-negeri lain ya, yang ada tentunya mereka punya yaitu uslub, ya, punya beragam cara yang mereka tempuh yaitu untuk menyuguhkan makanan ini. Fa inna Ibrahim, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, arada alaihim aradan latifan. Karena Nabiullah Ibrahim itu menawarkan kepada para tamu itu dengan penawaran yang lunak, yang lembut, ya, yang santun, latif. Ya, jadi penawarannya adalah dengan bahasa yang lunak, yang lembut, yang santun. Dan dengan demikian maka ini lebih menenteramkan kepada jiwa para tamu tersebut. Faqala ala ta'kulun, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, ya, ala ta'kulun, walam yakul kulu wa nahwuhu minal alfat. Jadi ala ta'kulun, silahkan dimakan. Dan beliau tidak mengatakan makanlah gitu. Jadi dalam uslub lughah Arabiyah ala ta'kulun dengan kulu ini sudah berbeda. Semacam kalau dalam bahasa Jawa ya, mungkin itu ada tingkatan-tingkatan dalam berbahasa. Ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang lembut, ada yang lebih lembut lagi. Ini seperti itu. Dan misalnya itu monggo di ma'am, monggo di tadi, monggo di dahar dan seterusnya. Itu ada tingkatan-tingkatan dalam menyuguhkan dan mempersilahkan para tamu untuk makan. Bagi orang-orang Jawa, tentunya di daerah lain juga ada seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab seperti ini perbandingannya. Ya. Jadi
kulu itu makanlah, kemudian ala takulun itu sudah berbeda, jadi lebih halus lagi, ala takulun lebih sopan lagi, lebih santun lagi. Walam yakul kulu wa nahwuhu minal alfat allati ghairuha aula minha, dan yang selainnya lebih layak untuk maksudnya yaitu ditinggalkan. Bal ata bi adatil aradi, bahkan beliau yaitu menawarkan dengan model penawaran yang sangat lembut, yang sangat santun. Faqala ala ta'kulun, fayam bagi lil muqtadi, maka sepantasnya bagi orang-orang yang mencontoh kepada beliau alaihissalatu wassalam ayyasta'mala minal alfadil hasanah, yaitu untuk menggunakan lafaz-lafaz yang baik, yang santun, yang bagus. Ma huwa al munasab wal laik bil hal, itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kondisi dan layak pada situasi yang pada waktu itu. Mungkin menghadapi orang yang berbeda, maka bahasa yang digunakan berbeda. Jadi melihat kondisi, melihat tamunya itu siapa dan seterusnya. Kaqaulihi li atyafi, sebagaimana ucapan kepada tamunya, ala ta'kulun, silahkan dimakan, au ala tatafaddaluna, silahkan untuk yaitu kalian muliakan, au tatasarrafuna wa tuhsinuna ilaina, berbuatlah kemuliaan kepada kami, berbuatlah kebaikan kepada kami, wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya. Wa minha, dan darinya, anna man khafa min ahad, bahwasanya siapa yang takut kepada seorang, li sababin minal asbab, karena ada satu sebab, ya mungkin karena orang yang datang ini membawa sesuatu yang bisa saja menakutkan, ya, atau yang datang ini dengan penampilan yang mungkin itu membuat orang yang melihat itu ya agak khawatir dan sebagainya. Atau ketika sebagaimana yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bahwasanya tamunya itu ketika disuguhi makanan, tamu-tamu tersebut tidak mau menyentuh makanannya, maka itu membuat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembunyikan rasa takut. Kenapa? Karena tamu itu kalau niatnya baik, maka semenjak yaitu suguhan itu disampaikan, maka mereka akan segera menikmatinya, mereka akan senang hati memakannya. Tapi kalau orang ini ya punya niat-niat yang tidak baik, ketika disuguhkan makanan maka tidak mau makan, ya, tidak mau makan. Oleh karena itulah ketika tamu-tamu tersebut tidak mau menikmati makanan yang dihidangkan, maka Nabiullah Ibrahim merasakan takut, ya. Fa'aujasa minhum khifah, maka menimpa kepada beliau rasa takut. Jadi ada yaitu dugaan-dugaan yang tidak baik, ada perasaan-perasaan mengganggu yang tidak nyaman kepada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kalau terjadi seperti itu, fa inna alaihi ayuzila anhu al-khauf, maka hendaknya dia menghilangkan rasa takut tersebut. Wa yadhkur lahu ma yu'amminu rawahu, dan dia menyebutkan apa yang bisa membuat nyaman dan menghilangkan rasa takutnya. Jadi kalau misalnya kita bertamu kepada orang, ya misalnya kepada teman atau kepada orang yang tidak kita kenal misalnya, kemudian kita membawa sesuatu misalnya mengkhawatirkan terjadi seperti itu, dan orang yang kita tamui tersebut dia kelihatan takut, dia kelihatan khawatir, mungkin tergambar pada wajahnya seperti itu, maka kita segera menetralkan ya kondisi tersebut dengan kita menjelaskan kepada dia
duduk perkaranya. Ya, mungkin terlebih dahulu ya menjelaskan maksud kedatangannya sebelum ditanya, tidak mengapa. Yaitu untuk agar perasaan khawatir dan takut pada orang yang kita tamui tersebut tidak terjadi pada dirinya dan terus menerus. Wa yaskun ja'sahu, dan bisa menenangkan perasaannya. Kama qalatil malaikatu li Ibrahim, sebagaimana apa yang dikatakan oleh yaitu para malaikat kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, lima khafahum, ketika beliau takut kepada mereka, qalu la takhaf, mereka mengatakan jangan kamu merasa takut. Wa akhbaru bitilkal bisyaratis sarah, dan mereka justru menyampaikan khabar yang menggembirakan. Ya. Jadi ketika tergambar pada diri Nabi Ibrahim itu ada rasa takut, maka itu ditangkap oleh para tamunya. Kemudian para tamu itu mengatakan qalu la takhaf, janganlah takut. Wa basyaruhu bi gulamin alim, justru mereka menyampaikan yaitu kabar yang sangat menggembirakan kepada pasangan suami istri ini, yaitu dengan akan datangnya seorang anak yang alim. Ya. Ba'dal khaufi minhum, setelah adanya rasa takut dari mereka. Wa minha, dan darinya siddatu farhi saratan. Ya. Ini menggambarkan betapa gembiranya, betapa bahagianya istri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Ibunda Sarah ini, Imratu Ibrahim, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hatta jara minha ma jara, sampai terjadi kepada beliau Ibunda Sarah ini apa yang terjadi kepada beliau. Fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim, sampai itu menampar wajahnya. Jadi diberi kabar gembira akan datangnya anak, justru malah yaitu terkejut luar biasa dan menampar pipi, berteriak dan menampar pipi. Ini sesuatu yang yaitu aneh, sesuatu yang ajib, yang tidak biasa terjadi pada seorang. Ya. Apalagi para wanita ini, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu kurang akalnya dibanding laki-laki. Ya. Maka inilah yang terjadi semacam pada Ibunda Sarah. Jadi kaget yang luar biasa sampai kemudian yaitu berteriak dan menampar wajahnya. Wa qalat ajuzun akim, sembari beliau mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang tua renta dan sudah hakim, sudah mandul, mana mungkin bisa punya keturunan. Ya. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala bila mana menghendaki sesuatu, maka itu tidak ada yang sulit bagi Allah tabaraka wa taala. Pasti terlaksana, pasti terlaksana. Walaupun sudah tua renta dan divonis mandul, tidak mungkin mendapatkan atau yaitu menghasilkan keturunan. Apabila mana Allah tabaraka wa taala menghendaki, maka bisa saja masih bisa menurunkan yaitu keturunan-keturunan. Hatta jara minha mazara min saqqi wajhiha wa sarratiha ghairal ma'hud, sampai menampar wajah dan berteriak yang tidak biasa. Jadi refleks, gerakan refleks, dan juga teriakan yang refleks. Wa minha, dan darinya ma akramallahu bihi Ibrahim, apa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa zaujatahu Sarah, dan istri beliau Ibunda Sarah, minal bisyarah, dari kabar gembira, bi gulamin alim, bahwasanya akan datang yaitu anak yang alim, anak yang nanti itu akan berilmu, yang akan menjadi penerus dakwah
dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ishak alaihissalatu wassalam. Yang dimaksud kabar gembira ini yang nanti kemudian akan menurunkan yaitu para nabi dan para rasul. Karena nanti akan menurunkan yaitu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Yang Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, beliau adalah merupakan bapak-bapaknya dari yaitu para nabi, para rasul Bani Israel. Kemudian kita lanjutkan kurang sedikit ya. Sudah ya. Ini faedah terakhir. Jadi apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga istri beliau, keluarga ini adalah keluarga yang dimuliakan oleh Allah, keluarga yang dikaruniai Allah taala dengan keberkahan yang besar, yang melimpah. Jadi keluarga beliau adalah keluarga yang mulia, yang mengandung keberkahan yang besar, sehingga nanti akan menjadi cikal bakal berkembangnya dakwah tauhid sepanjang masa. Sampai kemudian Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad SAW adalah dari keturunan beliau alaihissalatu wassalam. Karena Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Quraisy. Ya, jadi Hashim itu dari suku Quraisy, wa Quraisy minal Arab, wal Arab min waladi Ismail ibnu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi kita Muhammad dari keturunan Hashim dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah dari Arab. Nah, bangsa Arab itu adalah dari keturunan Nabiullah Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama istri beliau yaitu Hajar. Jadi dari ibu yang berbeda, kalau dihubungkan dengan Nabiullah Yakub dan Nabiullah Ishak alaihimussalatu wassalam. Allahu alam, kita cukupkan majelis kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita untuk tafsir ini. Wassallallahu wassalamu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.